Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberi kalian kesehatan sehingga kalian tetap semangat mengikuti pembelajaran daring TIK bersama Ustazah Ike. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Duduk sholih, sikap berdoa. Doa sebelum belajar TIK. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma yasir wala tu'asir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi baru. Tapi sebelum itu, Ustazah Ike akan mengajak kalian untuk mereview atau mengingat kembali materi yang sudah kita pelajari di pertemuan pertama. Apa saja yang sudah kita pelajari di pertemuan pertama? Ini dia reviewnya. Bab 1. Mengenal program pengolah angka. Bagian A. Mengenal berbagai macam program pengolah angka. Ada banyak program pengolah angka, di antaranya Calc dan Microsoft Excel. Calc adalah program pengolah angka yang berjalan pada sistem operasi Linux. Sedangkan Microsoft Excel adalah program pengolah angka yang berjalan pada sistem operasi Windows. Kedua program pengolah angka ini termasuk program yang gratis atau tidak berbayar. Bagian B, Microsoft Excel sebagai program pengolah angka. Pada bab ini kita akan belajar menggunakan Microsoft Excel untuk mengolah angka. Semua data pada Microsoft Excel ditampilkan dalam bentuk kolom dan baris. Oleh karena itu, tampilan lembar kerja Microsoft Excel berupa kolom dan baris seperti pada gambar berikut. Nah, jadi ini adalah tampilan jendela Microsoft Excel. Bagian C, menjalankan program Microsoft Excel. Nah, sekarang Ustazah akan praktikkan bagaimana cara menjalankan program Microsoft Excel. Ada 3 cara untuk mengaktifkan aplikasi Microsoft Excel. Yang pertama, saat kalian sudah menyalakan komputer atau laptop di desktop, kalian cari. Cara yang kedua, jika logo Microsoft Excel tidak terdapat di desktop kalian, kalian bisa klik tombol star yang ini. Kemudian kalian cari di bagian sebelah kiri. Nah, di sini kalian klik 1 kali. Tapi kalau misalnya di bagian kiri ini tidak ada, kalian klik tombol star lalu klik all programs. Itu tadi review materinya, semoga kalian masih ingat ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan materi D, bagian-bagian Microsoft Excel. E, menu dan icon yang terdapat pada Microsoft Excel. Dan yang F, mengoperasikan Microsoft Excel. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, mengetahui bagian-bagian Microsoft Excel. Yang kedua, mengetahui fungsi menu dan icon yang terdapat pada Microsoft Excel. Dan yang ketiga, mampu mendemonstrasikan pengoperasian Microsoft Excel. Untuk lebih jelasnya lagi pembahasannya, kalian simak video ini sampai selesai ya. Bab 1. Mengenal program pengolah angka. D. Bagian-bagian Microsoft Excel. Sekarang Ustazah akan menjelaskan bagian-bagian Microsoft Excel. Di sini ada 6 bagian. Yang pertama, kolom atau kolom, yaitu deretan sel yang mendatar. Kolom ditandai oleh huruf. Nah, jadi kolom itu yang ini ya, yang mendatar dan diwakili oleh huruf. Berarti dari huruf A, B, C, dan seterusnya ini namanya adalah kolom dan cara membacanya adalah kolom A, kolom B, kolom C, dan seterusnya. Yang kedua, row atau baris, yaitu deretan sel yang berarah tegak. Baris ditandai oleh angka. Nah, kalau baris itu yang ini ya anak-anak ya, mulai dari angka 1, 2, 3, dan seterusnya ini namanya baris. Jadi cara membacanya baris 1, baris 2, baris 3, dan seterusnya. Yang ketiga, sel adalah area perpotongan antara kolom dan baris. Nah, kalau sel itu kotak-kotak kecil ini ya, nah ini namanya adalah sel. Yang keempat, aktif sel, yaitu menampilkan sel yang sedang aktif.
Nah, kalau active cell itu memang agak mirip-mirip ya dengan sel, tapi untuk yang active cell itu adalah cara membaca selnya. Nah, jadi kalian harus bisa membedakan ya. Kalau sel tadi kan Ustazah bilang kotak-kotak kecil ini namanya adalah sel. Sedangkan active cell adalah cara membaca selnya. Jadi maksudnya seperti ini. Misalnya Ustazah klik di sini ya. Jadi active cell-nya adalah sel A1. Nah, itu cara membacanya seperti itu ya. Nah, kalau Ustazah klik lagi di sini, berarti aktif selnya C1. Ingat, yang dibaca terlebih dahulu adalah yang kolom, baru yang baris. Nah, atau kalau kalian bingung menentukan aktif selnya, kalian bisa lihat di sini, di icon name box. Nah, jadi jangan sampai kebalik ya. Untuk cara membacanya, kolom dulu baru baris, bukan sel 1C tapi sel C1. Nah, contoh lagi misalnya Ustazah acak aja ya. Misalnya Ustazah pilih yang di sini. Nah, berarti aktif selnya di sini apa? Atau cara membacanya seperti apa? Nah, berarti cara membacanya adalah sel H7. Nah, bisa kalian lihat juga di sini ya. Begitu ya anak-anak, fahimtum? Yang kelima, formula bar. Fungsinya menampilkan informasi mengenai isi sel yang sedang aktif. Nah, di sini juga kalian harus bisa membedakan antara formula bar dengan aktif sel. Nah, kalau formula bar itu letaknya di sini. Nah, jadi garis putih panjang ini namanya adalah formula bar. Nah, kalau aktif sel tadi, bagaimana cara membaca selnya? Kalau formula bar itu adalah contoh ya, misalnya Ustazah klik di sini di sel A1, ini kan masih kosong, berarti di sini informasinya juga masih kosong. Nah, kecuali kalau misalnya Ustazah tulis di sini ya, contoh. Nah, tulisan SDITA Syamil ini akan muncul di formula bar. Jadi, kalau formula bar itu untuk menampilkan isi sel yang sedang aktif. Ingat ya, informasi maksudnya adalah menampilkan informasi sel yang sedang aktif. Sedangkan kalau aktif sel itu adalah cara membaca selnya. Fahimtum? Yang keenam, worksheet tabs adalah lembar kerja dalam Excel. Worksheet tabs itu letaknya ada di bawah sini. Nah, ini ya. Jadi di sini ada tulisan sheet 1, sheet 2, sheet 3. Ini adalah lembar kerja dalam Microsoft Excel. Jadi kalau kalian misalnya di sheet 1 sudah selesai, terus kalian mau gantian sama temannya untuk mengerjakan tugas, nah kalian tinggal klik aja di sini sheet 2. Jadi tidak perlu lagi membuka aplikasi Microsoft Excel yang kedua kali. Ya. Kemudian kalau kalian mau menambahkan lembar kerjanya, bisa kalian klik di sini di insert worksheet. Nah, jadi di sini nanti ada tambahannya sheet 4, sheet 5 dan seterusnya. Seperti itu ya anak-anak, fahimtum? Sekarang kita ke bagian E, menu dan icon dalam Microsoft Excel. Untuk menjalankan perintah dalam Microsoft Excel dilakukan melalui menu dan icon. Menu ditandai oleh teks seperti file, home, insert, page layout, formulas, data, review, dan view. Sedangkan icon diwakili oleh gambar-gambar kecil yang berisi perintah tertentu. Berikut ini adalah menu dan icon yang akan sering digunakan di Microsoft Excel. Nah, jadi yang Ustazah lingkari merah itu adalah menu dan icon yang akan sering kita gunakan di Microsoft Excel. Menu dan icon yang akan sering kita gunakan di Microsoft Excel adalah menu home dan nama iconnya adalah borders. Nah, icon borders ini digunakan untuk membuat tabel. Karena kalau kita bekerja di Microsoft Excel itu kita harus akan sering membuat tabel. Nah, untuk cara membuat tabelnya kalian perhatikan baik-baik ya. Pertama, kalian harus menentukan dulu jumlah kolom dan baris. Ustazah ambil contoh saja ya. Untuk yang kolom, misalnya Ustazah akan bikin 3 kolom.
Berarti kita blok dari sel A1 sampai sel C1. Nah, kemudian untuk barisnya misalnya Ustazah akan buat 5 baris. Berarti ke bawah ya. Berarti nanti caranya seperti ini. Kalian geser dulu mouse-nya sampai ke kolom C. Kemudian ini ditahan, mouse-nya jangan dilepas. Baru kalian tarik ke bawah sebanyak 5 baris. Nah, kalau sudah seperti ini, kalian lepas mouse-nya. Kemudian kalian klik icon borders. Nah, di sini misalnya Ustazah akan bikin tabelnya dengan banyak garis di dalamnya ya. Berarti kita gunakan yang tipe all borders. Nah, ini kita klik. Nah, maka nanti jadinya akan seperti itu. Dan untuk ukurannya nanti kalian bisa sesuaikan aja. Misalnya kalau kalian mau kurang lebar, berarti ini tinggal diklik, tahan, tarik ke bawah. Nah, demikian juga untuk yang kolomnya. Misalnya kalau kurang lebar, berarti kalian arahkan mouse-nya ke sisi sebelah kanan atau sebelah kiri kolom. Baru kalian klik, tahan, tarik. Seperti itu ya anak-anak, fahimtum? Sekarang kita ke bagian F, mengoperasikan Microsoft Excel. Sebelum kita bekerja menggunakan aplikasi Microsoft Excel, ada 3 tahapan atau 3 langkah yang wajib kalian lakukan. Yang pertama, kalian harus menekan icon New Create. Ini fungsinya untuk membuat lembar kerja baru. Nah, jadi ini ketika kalian membuka jendela aplikasi Microsoft Excel, nanti kalian langsung aja pilih New, kemudian di sini blank workbook. Ini biasanya sudah menyala ya perintahnya. Jadi nanti kalian langsung aja ke tombol Create yang ini ya. Kalian tekan 1 kali. Nah, nanti di sini akan ada lembar kerja baru. Langkah yang kedua adalah menekan icon Save atau Save As. Fungsinya untuk menyimpan dokumen yang sudah dibuat. Setelah membuat dokumen baru kita akan memasukkan data. Di sini Ustazah sudah ambil contoh. Ini adalah data kelas 6A tahun lalu ya, atau ini data kakak kelas kalian yang sudah lulus. Nah, ini adalah isi dari file atau dokumen yang sudah kita buat. Selanjutnya harus kita simpan agar tidak hilang datanya ya. Nah, untuk menyimpan file pertama kali kita gunakan icon Save As. Nah, kemudian tentukan tempat penyimpanannya agar lebih aman, sebaiknya disimpan di dokumen. Nah, di sini Ustazah sudah kasih nama file name-nya data kelas 6A tahun ajaran 2020-2021. Nah, ini kita langsung save aja. Nah, ini adalah langkah yang kedua. Langkah yang ketiga atau yang terakhir adalah close dan exit. Fungsinya menutup atau keluar dari program Microsoft Excel. Close dan exit letaknya ada di pojok kanan atas yang ini ya. Karena ini datanya sudah tersimpan, sudah aman, maka kita langsung aja klik ini. Nah, kalau kalian mau ngecek itu silakan kalian klik lokasi penyimpanannya, tadi ada di dokumen ya. Nah, tadi file name-nya data kelas 6A tahun ajaran 2020-2021. Berarti yang ini kita buktikan apakah ini benar data yang sudah kita buat tadi. Nah, ternyata benar. Berarti ini sudah tersimpan dengan benar. Baik anak-anak, demikian materi yang Ustazah sampaikan untuk hari ini. Materi ini adalah materi terakhir di bab 1. Insya Allah di pertemuan kita yang ketiga, Ustazah akan memberi kalian latihan soal teori, latihan ulangan ya, berupa soal teori. Kemudian nanti di pertemuan yang keempat, insya Allah kita akan melaksanakan ulangan harian bab 1.
Sekarang Ustazah Ika akan menyampaikan kesimpulan. Kesimpulannya ada dua. Untuk yang duniawi, Microsoft Excel adalah program pengolah angka yang dapat membantumu melakukan perhitungan yang panjang dan rumit. Dan untuk yang ukhrawi, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan menghitung semua amal perbuatan manusia. Perhitungan Allah sangat cepat, sangat teliti, dan tidak akan dizolimi seorang hamba pun. Maka dari itu, hendaknya kita memperbanyak doa agar diringankan hisab kita kelak. Sebagaimana dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 202, yang artinya, mereka itulah orang-orang yang mendapat bahagian daripada yang mereka usahakan, dan Allah sangat cepat perhitungannya. Anak-anak yang solih dan solihah, sebelum menutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Duduk solih, sikap berdoa. Doa selesai belajar TIK, Alhamdulillahirobbil alamin. Doa penutup majelis, Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Kurang lebihnya Ustazah Ika mohon maaf dan Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.